Selanjutnya fa'in ajaran qiraatul Fatihah. Apabila seseorang tidak mampu membaca Fatihah, berarti tidak mampu di sini kadang karena tidak hafal. Kadang tidak hafal. Enggak, sama sekali enggak hafal. Nah, dan tidak bisa, tidak hafal dan tidak bisa membaca. Angel kan? Angel. Kalau dia masih bisa membaca mungkin tulisin saja Fatihah di depannya waktu sholat, tulis kertas, ditulisin Fatihah biar baca, bisa lah. Ya, gitu. Tapi ini keadaannya nggak mampu, berarti baca nggak bisa, terus nggak hafal. Ditalkin. Kalau ditalkin bisa kan? Masih bisa. Soalnya nggak bisa ditalkin juga. Yo judul banget ini. Malah ya. Ini lebih daripada mu'alaf. Mu'alaf ada isi nyantolan ya. Ini judul banget ya. Apabila tidak mampu membaca Fatihah dengan bagaimanapun alasannya, ya, maka dia pindah. Fatihah nggak bisa, berarti pindah ke yang lain, yaitu membaca 7 ayat daripada selain Fatihah, daripada Al-Quran. Jadi urutannya dulu harus Fatihah. Fatihah nggak bisa, pindah ke ayat 7 ayat daripada selain Fatihah. Fatihah nggak hafal, tapi surat Sabbihisma Rabbil A'la hafal. Semua nih. Semua nih. Maka gimana? Maka harus membaca gantinya ayat. Wayusan disunahkan ayatnya itu murattabatan, teruntut di sini maksudnya contoh ayat surat Al-Baqarah innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Qatalallahu ala qulubihim sampai ke ayat keberapa, sampai dihitung sampai mencukupi seperti surat Fatihah 7. Kalau 7 masih kurang daripada Fatihah atau masih banyak Fatihah, maka ditambahi lagi sampai 8 dan berapa. Pokoknya huruf-hurufnya jangan sampai kurang daripada Fatihah. Wayusana ataupun murattabatan diruntut, disunahkan. Tapi seandainya hafalnya nyomot, hafal di sini qaul subhanaka la ilaha illa anta, hafal lagi di surat yang lain Muhammadur Rasulullah waladina ma'ahum asyiddu 'alal kufari ruhamaa'u bainahum. Itulah ini. Dan ayat yang kedua pindah lagi. Ya enggak apa-apa, sah. Tapi sunahnya kalau bisa diurut. Disyaratkan huruf-hurufnya harus sesuai dengan huruf-hurufnya Fatihah, walaupun dengan persangkaan yang kuat. Jangan sampai kurang. Lebih nggak apa-apa, tapi kurang jangan. Apabila tidak mampu, sekarang pindah lagi. Fatihah nggak mampu, 7 ayat nggak mampu, pindah lagi ke dzikir. Fa'in aza an qiraati syai'in min al-Qur'an, apabila tidak mampu membaca daripada sedikit daripada Al-Quran, maka atap bisa mati anwai dan dzikir, maka dia harus mendatangkan 7 macam dzikir. Contohnya subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billah, masyaallah kana wa ma lam yasha' lam yakun. 7 kan? Ini 7 nih, hitung 7. Tapi ini bilangannya sudah sama-sama Fatihah atau lebih belum sedikit ini masih. Berarti gimana, diulangi 2 kali. 2 kali udah cukup belum? Udah ya? Udah, berarti diulangi 2 kali. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, wala haula wala quwata illa billah.
Masya Allah kan Bapak lam yasha' lam yakun. 2 kali sudah cukup. Cukup di sini wali kauni hurufnya lam tablughu al-Fatihah. Karena ini semuanya ini dikir tadi belum menyamai, belum sampai huruf-hurufnya seperti huruf Fatihah, maka Falyasid tambahi yang lain lagi. Tambahi Falyasid ma tablughu bi qadra. Sesuatu yang bisa menyampaikan ke kadarnya, ke hitungannya Fatihah, walaupun dengan mengulang-ulanginya. Atau tambahin lagi apa lagi? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, astaghfirullah. Apa lagi yang belum? Kita tambahin lagi atau diulangi bisa. Wakal dzikir ad-du'a, seperti disamakan seperti hanya dzikir, yaitu doa. Doa itu disamakan seperti hanya dzikir. Maka bisa dengan doa Allahumma inna rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bisa. Yes. Ini dia. Masalah insyaallah mudah. Cuma hanya Fatihah ini kadang ya, kita itu kadang gitu masih mengandalkan hafalan-hafalan zaman dulu. Kita itu kadang perlu ditasmikan kepada orang yang lebih alim tentang masalah qiraah. Jangan sekali-kali mengandalkan hafalan-hafalan dulu di desa-desa kita, tempat kita. Kadang kita sudah merasa benar, ternyata setelah disimak sama orang yang lebih paham, ternyata masih banyak kurangnya. Masih banyak kurangnya. Jangan diupdate. Perlu diupdate itu. Lawas itu. Coba aplikasi lawas. Untuk sekarang nggak bisa diunduh kali. Ternyata kalau kita melihat juga banyak Fatihah kita masih kurang. Kalau memang ada beberapa ya, memang ada beberapa bacaan Fatihah yang masih dimaafkan ya. Seperti contoh ihdinas sirot ihdinas, itu kadang orang pakai sin masih ihdinas sirot, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, itu masih dimaafkan di dalam fikih. Tapi di dalam qiraat tidak dimaafkan. Masih fikih maksudnya kalau kita bicara fikih berarti masih sah sholatnya. Makanya alhamdulillah itu masih ada ulama yang sah. Ya, ada ulama yang masih. Yang repot ini kadang dot sama do. Nah ini, sedangkan orang itu sulit membedakan di sini. Do sama do, ti du. Ya. Laisa fil Fatihati do, tidak dalam Fatihah tidak ada do. Wairil maghdubu, nah ini kan wairil maghdubi alaihim. Kadang-kadang wairil maghdubu lucu banget. Repot ini. Waduh. Saya sendiri pun masih kemarin saya ini setiap anak-anak baru juga saya simak juga bacaan sholat. Karena khawatir ini ngaji bertahun-tahun nggak tak simak, ternyata bacaan sholatnya masih kurang ya. Waduh. Suruh do itu, kamu do, bukan dot. Coba, mampu. Waduh, umat piye gitu nanti. Hati-hati ya, hati-hati. Kita Fatihah jangan meremehkan. Jangan meremehkan. Fatihah. Saya pernah disimak apa di guru saya. Ada ain dulu, ainnya belum diupdate ya. Nah, saya ini ngain ngising nguyuh. Ngain ngising. Apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, kadang kita baca alhamdulillahirabbil alamin. Nah, alhamdulillah. Orang biasanya alhamdulillah. Dan itu nggak ada, adanya didu. Nah ini dan didu. Karena kita biasa zikir
Alhamdulillah, 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 kayak gitu lah ya. Coba balesin ke Fatihah kita. Coba balesin ke Fatihah kita alhamdulillah. Alham, jangan terlalu dalam. Alham, kadang-kadang terlalu dalam. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Tapi kadang orang ya kalau ini terlalu dalam ya masih apa ya? Ihdinas siratal mustaqim. Itu terlalu dalam. Saya pernah disimakkan sama salah satu yang santri yang sudah hatam qiraatus sab'ah. Kalau saya mau belajar qiraatus sab'ah, yang belajar ya teman-teman saya, tapi kan saya istifadah dengan teman saya. Mereka belajar sama guru kami juga. Saya juga pernah belajar ke apa itu tafsir apa sulit itu, lupa saya namanya. Sorof tapi akhir bukan isu sandur ini apa namanya, berapa bed tapi uangnya levelnya Pak. Beliau guru kami namanya Syabdul Al-Fatih. Umur 15-16 tahun sudah ngajar qiraah sab'ah. Umur 16 tahun sudah ngajar qiraah sab'ah. 16 tahun. Murid-murid yang diajar umur 25, 26 gitu. Kadang dia lagi main sama teman-teman. Ya kan, di umur 16. Umur 16. Ya masih sedang main ke sana itu. Murid-muridnya udah kumpul. Dipanggil. Syekh, udah main, udahan dulu mainnya, ayo ngajar. Besok. Siapa ya? Ulama juga dulu, Sufyan As-Tsauri kalau nggak salah. Juga kayak gitu. Ulama besar dari kecil udah mulai ngajar. Dari kecil. Umur belasan tahun, masih 10 tahun kadang masih main. Murid-muridnya berjenggot-jenggot semua. Murid-muridnya. Sampai pada masanya kalau diajar ngaji bocah cilik gitu. Oh, kowe ngerti ini punya ilmu yang kalian tidak punya. Kalau ngaji coba jago lagi. Ayo kalau ngaji nama gumul deh. Caci di ilmu. Kita 15 tahun lebih banget ngaji. 15 tahun baru berangkat ngaji. Dulu lama-lama, dulu 16 tahun, 15 tahun sudah mengajar. Imam Syafi'i 15 tahun sudah jadi mufti. 15 tahun sudah menjadi mufti. Kita sampai tua itu jadi mufti ya. Ngaji guys ya. Alhamdulillah. Makan jawab pagi bertahun. Terus tahun lucu ya. Langit itu tahiyat terus. Keserimpet penulisan. Iya. Itu dulu saya siap dulu. Maksudnya saya alhamdulillah menemukan orang yang Masya Allah, umur 16 tahun sudah ngajar qiraah. Hafal Hifzul Amani. Hifzul Amani ini baiknya termasuk paling sulit, 2 kali sulitnya daripada Alfiyah. Hafal di luar kepala. Ini Pak ini. Hafalan setelah salah. Qiraah sab'ah udah di luar kepala. Itu komputernya Al-Quran. Telaten makanya pulang ya udah jaga tubuh. Gak punya pondok, jaga tubuh. Ikut ngajar di pondok orang. Ya udah saya ikut masuk. Tetap kerja dulu. Orang kiai. Jadi Al-Quran sudah kiai. Ini mau hafal Quran, hafal yo asap aneh. Coba ke orang desa dari kiai gede. Apa namanya, guru qiraah besar ya. Guru besar qiraah.
Fa'in aja anjam imam Allah. Nah, sekarang nggak mampu sama sekali. Baca zikir, baca Fatihah nggak mampu, 7 ayat nggak mampu, 7 zikir nggak mampu. Apa yang dilakukan? Waqafa wujuban. Yang wajib sekarang cuma berdiri tok, ngadeg tok. Wujuban wajib secara hukumnya wajib. Kadar bacaan Fatihah yang muta'addilah, yang sedang. Jadi nggak sedang. Dengan kadar bacaan Fatihah yang mu'tadilah. Bacaan yang mu'tadilah berarti ya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Ya itu sampai berapa? Taruhlah 25 detik, ya sudah berdiri 25 detik. 25 detik terus ruku. Terus ruku. Walaupun dengan persangkaan, walaupun dengan persangkaan. Apa? Wis cukup bisa. Ya wis. Ya aku kudu meniti itu. Delok jam 25 detik kayak gitu. Enggak harus. Kira-kira baik. Kira-kira. Orang yang bisu gimana? Hah? Orang yang bisu. Ya wis berarti itu. Aku mau malah hati mas. Wes menang. Oh, gue. Wali Fatihah itu syurutun sadati. Fatihah mempunyai syarat-syarat yang akan datang ya. Nanti ada syarat-syarat yang akan datang.